Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya cerita dari pelataran Masjid Nabawi, kota Madinah Al-Munawwarah, atau sering disebut dengan kota Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kesempatan ini saya mau cerita bahwa tahun 2009 saya pertama kali ke Tanah Suci dan itu langsung haji. Alhamdulillah, ya, saya waktu itu dapat hadiah haji dari pemerintah Arab Saudi, sesuatu yang nggak pernah saya pikirkan dari awal. Saya bisa haji dengan usia saya yang masih relatif muda, yaitu sekitar 23 tahun, dan tentunya saya sangat asing dengan Tanah Suci karena latar belakang saya seorang Kristen, masuk Islam tahun 2005, dan 2009 saya pergi ke Tanah Suci. Masya Allah, ya. Kisahnya kenapa saya bisa haji? Tentunya yang pertama, saya sudah waktu itu merindukan Tanah Suci. Seperti apa Tanah Suci? Saya pengen ke sana. Orang-orang semuanya cerita tentang Mekah, Madinah, seperti apa itu. Maka saya berdoa, ya Allah, semoga saya bisa ke Tanah Suci. Dan momentum itu pun datang ketika di kelas, waktu saya kuliah di Libya, saya ngobrol-ngobrol dengan sahabat saya, seorang mu'alaf dari Australia. Di kelas dia cerita bahwasannya dia baru pulang haji. Kemudian saya tanya, kok bisa kamu haji? Lalu dia cerita bahwasanya dia haji dapat hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Tentu terekam di pikiran saya. Maka saya mendatangi rektor di Libya. Saya bilang, ya mudir, saya juga pengen haji, kasihlah saya kesempatan. Kemudian syekh kita itu mengatakan, Tayyib Muhammad, dauruka fi sanatil qadimah, giliranmu tahun depan, yaitu tahun 2009. Dan alhamdulillah, ketika mudir berjanji dan dia tunaikan waktu itu. Dan salah satu juga yang saya buktikan bahwasanya saya pengen ke Tanah Suci adalah dengan mengurus paspor, karena saya tahu itu syarat utama ke luar negeri. Saya urus paspor. Kemudian sembari saya berdoa, saya terus berusaha agar bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tibalah saatnya saya berangkat ke Tanah Suci. Meskipun hari itu adalah momentum yang sangat spesial, saya naik taksi, tidak ada yang mengantar, sampai supir taksi pun bertanya kepada saya, mau kemana mas? Saya jawab, saya mau ke Tanah Suci. Supir taksi itu pun kaget, ya, mana keluarga yang mengantar? Di situ batin saya menangis. Ya, supir taksi aja paham bahwa itu adalah momen yang sangat spesial, tapi kenapa nggak diantar? Saya paham bahwa inilah kondisi saya saat ini. Ya, saya tidak punya keluarga yang mendukung saya. Dan waktu itu memang keluarga saya belum secara ikhlas menerima keputusan saya masuk Islam. Dan alhamdulillah saya berangkat ke Tanah Suci, bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya mau sampaikan kepada kaum muslimin bahwa kita semuanya punya hak yang sama. Tidak ada yang mustahil. Semua kita itu bisa menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya jangan lupa pasang niat berdoa. Kemudian yang kedua, kalau kita rindu ke Tanah Suci, tunjukkan kepada Allah apa sih bentuk kita rindu, apa usaha yang kita lakukan. Jangan hanya rindu, pengen, sudah niat, dan bahkan niatnya sudah puluhan tahun, tetapi tidak ada usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan hal itu. Di antaranya, ya, urus paspor. Ya, urus paspor. Setelah selesai, berdoa, ya Allah, inilah pasporku, sebagai syarat mutlak aku berangkat ke Tanah Suci. Kemudian tentunya dengan menabung. Ya, jangan nanti banyak orang pengen ke Tanah Suci tapi dengan alasan belum punya uang, sementara dia merokok. Belanja rokoknya aja satu hari satu bungkus. Ya, rokok satu bungkus 25.000, 30.000 bahkan. Ya, satu bulan sudah berapa? Satu tahun berapa dia habiskan? Kalau 3 tahun dia menabung dengan nilai rokok,
saya yakin insya Allah bisa berangkat umrah ke tanah suci. Karena itu jangan hanya di lisan saja, tetapi buktikan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita pengen ke tanah suci dengan melakukan hal-hal yang terbukti nyata. Ya, bukti nyata kita pengen ke tanah suci. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kaum muslimin. Saya mohon maaf. Syukran, barakallahu fikum.